Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top, atau rektor, atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Loh coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam tuh seenak itu. Islam tuh segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial tuh urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini. Ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak, tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai sama saya senangnya bukan mereka, karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kiai itu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, ingkana rizki fisama, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana haroman fatahirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu, kata. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah
Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Wah, kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa, ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya